Pemirsa, latihan militer Republik Islam Iran kali ini berbeda dari biasanya, sebab ditujukan sebagai simulasi jika Amerika Serikat menyerang wilayah kedaulatan Iran. Meskipun tengah berlangsung negosiasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran, Donald Trump terus melontarkan ancaman sehingga Iran pun bersiap untuk melawan. Saya akan ajak Anda melihat di titik mana saja latihan perang militer Iran dilaksanakan. Yang pertama, ini yang sudah kami himpun, ini adalah gambaran kepada Anda di mana saja area latihan militer Iran. Menurut sumber dari media resmi Iran, Tasnim News, target-target dalam latihan militer Iran ini ditembak dari wilayah-wilayah daratan Iran, kemudian pantai, dan juga pulau-pulau Iran yang ada di Teluk Persia. Dan juga salah satunya ini adalah provinsi Hormozgan. Jadi pantai-pantai yang ada di provinsi Hormozgan ini digunakan sebagai tempat untuk latihan perang. Nah, tembakan rudal anti kapal salah satunya ini ditembakkan dari sini. Ini wilayah yang digunakan untuk menembakkan rudal. Kemudian area latihan juga meliputi Bandar Abbas. Nah, Bandar Abbas ini kita akan lihat di sebelah sana tadi. Bandar Abbas sebelumnya adalah sebuah kota pelabuhan strategis di Provinsi Hormozgan yang merupakan markas utama Angkatan Laut Iran. Nah, letaknya di sini. Ini adalah markas utama dari Angkatan Laut Iran. Dan juga di pelabuhan Bandar Abbas ini juga kemarin ada kapal-kapal korvet dari Rusia yang berlabuh. Nah, ini adalah kapal-kapal korvet Rusia. Mereka berlabuh kemudian bergabung dalam latihan militer bersama Iran dan juga China. Di situ terlihat ada pertukaran cenderamata dan juga interaksi yang dilakukan dalam latihan militer gabungan selama beberapa waktu ini. Dan wilayah selanjutnya pemirsa kita akan lihat wilayah Bandar Jask. Bandar Jask ini memang agak ke ujung. Nah, ini wilayah Bandar Jask ini juga termasuk dalam area latihan militer Iran. Di mana selain ketiga area tersebut, latihan juga meliputi, kita akan lihat ada pulau-pulau strategis Iran yang terletak di sekitar choke point Hormuz. Yakni yang pertama kita akan lihat ini adalah Pulau Qasem. Pulau Qasem ini adalah pulau terbesar Iran di Teluk Persia yang menjadi pusat komando dan juga pangkalan utama IRGC. Nah, selain Pulau Qasem kita akan bergeser. Ada juga yang juga menjadi tempat berlatih adalah Pulau Larak. Nah, ini Pulau Larak ini merupakan pangkalan militer Iran yang menempatkan beberapa rudal Silkworm HY-2. Ya, ini adalah rudal buatan Tiongkok dan menjadi titik pengawasan dan proyeksi kekuatan dari maritim IRGC. Dan juga Hormuz Island atau Pulau Hormuz itu juga menjadi salah satu titik yang digunakan untuk latihan. Setelah tadi ada Pulau Qasem, kemudian ada Pulau Larak dan juga ada Pulau Hormuz ya, Hormuz Island. Dan juga Abu Musa. Nah, Abu Musa ini merupakan pulau paling selatan di Iran. Nah, keempat pulau ini sejak awal merupakan area paling sensitif di Iran. Nah, ini adalah Pulau Abu Musa. Ini merupakan pulau-pulau yang memang sejak awal pulau-pulau paling sensitif di Iran karena berada di salah satu titik strategis. Karena merupakan terletak di Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran dari mengangkut minyak dunia sekitar 20% dari minyak dunia. Nah, dalam latihan ini pemirsa Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC juga menembakkan rudalnya dari kapal cepat IRGC yang direncanakan ditargetkan ke kapal induk Amerika Serikat. Nah, latihan ini tidak hanya melibatkan Angkatan Laut Iran tetapi juga Angkatan Udara dan Darat. Dalam latihan ini sebagian Selat Hormuz ini ditutup sementara tepatnya pada jalur-jalur pelayaran tertentu untuk memberikan fokus kepada latihan ini. Dan kami akan membahas lebih lanjut bersama pengamat hubungan internasional Tengku Reza Shah. Pak Reza, selamat malam. Selamat malam, Metro TV. Selamat malam. Pak Reza, jadi 2 hari lalu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, 17 Februari ya tepatnya, menyatakan bahwa yang lebih berbahaya dari kapal perang adalah senjata yang dapat mengirim kapal perang itu ke dasar laut. Bahkan ada sebuah ilustrasi begitu yang diunggah di sosial media yang ada di sana yang menunjukkan kapal USS Gerald Ford dikubur begitu. Nah, apakah ini berarti Iran memiliki kekuatan yang dapat melawan kapal-kapal induk Amerika Serikat, Pak Reza? Memang harus diakui ya, Iran itu memiliki kemampuan yang sangat mandiri di bidang pertahanan. Kalau kita masih berbicara amati, tiru, dan modifikasi, mereka sudah lebih jauh dari itu. Mereka sudah memiliki kemampuan penelitian sampai level filosofi
dari angkatan bersenjata, level filosofi daripada teknologi. Dan kita akui, Iran ternyata dengan dikucilkannya dia sejak tahun 1979, itu ternyata membangun kemandirian yang luar biasa. Memang Iran memiliki kerjasama teknologi tinggi dengan dengan Rusia dan juga dengan China, kemudian dengan negara-negara ex-Uni Soviet. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, Iran mampu membangun angkatan bersenjata yang benar-benar modern dengan teknologi yang luar biasa. Saya tidak terkejut ketika pemimpin tertinggi Iran mengatakan sanggup menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat. Karena memang kenyataannya begitu. Ini yang membuat kapal induk Amerika Serikat itu seringkali berputar-putar, mobilitasnya tinggi, kemudian juga mereka seringkali terlibat dalam simulasi perang menghadapi kiriman peluru kendali dari Iran. Memang harus diakui, peluru kendali Iran itu luar biasa. Kecepatannya lebih dari 2 Mach. Kalau kita pelajari bagaimana serangan yang Iran lakukan terhadap Israel tahun lalu, di mana dalam perang 12 hari itu, kita melihat presisi dari peluru kendali Iran itu adalah luar biasa. Maka tidak mustahil Iran sudah benar-benar siap untuk menyerang kapal induk Amerika Serikat tersebut. Kemudian kalau pada hari ini kita melihat latihan perang-perangan, maka saya berpikir ini belum tentu benar. Karena kalau saya belajar dari pengalaman Perang Dunia Kedua, itu seringkali latihan-latihan perangan tersebut adalah suatu kamuflase dari suatu kegiatan yang sangat terperinci, yang barangkali tidak terpikirkan. Jadi pada saat ini para pemimpin perang Amerika Serikat dan juga Iran saling membaca. Dalam teori itu namanya mirror image. Mereka mencoba melihat apa yang terjadi lewat pengamatan mereka sendiri, tapi juga mereka mencoba mengamati dari bagaimana pandangan para sekutu dan juga para intel-intel atas apa yang sedang terjadi saat ini di Iran dan juga demikian juga di perairan di sekitar Timur Tengah. Dalam hal ini memang kita masih belum memiliki data yang konkret ya. Tapi dalam bayangan saya, yang terjadi saat ini adalah Donald Trump belum memberikan indikasi apakah dia akan menyerang dan kapan. Tapi yang jelas, gugus tugas Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sudah berada di perairan yang membahayakan Iran. Kemudian pada saat yang sama Amerika juga mengancam dan juga menekan secara diplomatik, di mana Amerika Serikat menekan agar Iran menutup instalasi-instalasi nuklirnya dan menyetujui pernyataan Amerika Serikat agar fasilitas-fasilitas itu bukan hanya ditutup, tapi juga bukti-bukti yang sudah ada untuk diserahkan. Dan untuk itu tampaknya Iran berpikir tidak mungkin, karena dalam kenyataannya negara yang memiliki nuklir itu punya potensi untuk tidak diserang. Iran belajar di masa lalu, Afghanistan diserang karena tidak punya nuklir, Irak diserang karena tidak punya nuklir, dan Korea Utara tidak diserang jadi karena Korea Utara saling mengamati ya di nuklir. tengah perundingan yang tengah berlangsung. Pak Reza, apalagi perundingan yang kemarin berlangsung di Jenewa, Swiss itu sebenarnya disebut tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti begitu. Namun kita lihat tadi Pak Reza juga bilang ini sudah diterjunkan ke kawasan militer yang sebenarnya kalau kita melihat ini kekuatan militer yang diterjunkan Amerika Serikat saat ini terpusat di Timur Tengah yang bisa dengan mudah dijangkau oleh militer Iran. Nah, menurut Anda apa saja yang akan dipikirkan Amerika Serikat? Apalagi Israel ini menyebut di sebuah media Israel bahwa mereka hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat untuk menyerang rudal balistik Iran, Pak Reza. Memang Amerika Serikat dan Israel itu adalah duet sejati di Timur Tengah ya. Bahkan dalam berbagai latihan perang selalu dikatakan bahwa ini adalah koordinasi antara Amerika Serikat dan Israel. Dan memang kenyataannya adalah tekanan dari Israel kepada Amerika Serikat itu luar biasa. Misalnya seringkali dibukakan dokumen-dokumen dari Epstein, kemudian dibukakan lagi perjanjian-perjanjian rahasia antara Amerika Serikat dengan Israel, dan ini sangat menekan Amerika Serikat, apalagi Israel menggunakan jalur-jalur military industrial complex. Jadi perusahaan-perusahaan besar perusahaan-perusahaan besar, supplier angkatan bersenjata Amerika Serikat yang ternyata sahamnya dimiliki oleh Israel, dan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki jalur-jalur simbiotik dengan
elit Amerika Serikat. Jadi saat ini yang terjadi adalah tekanan sangat besar kepada Amerika Serikat untuk segera menyerang Iran. Tapi pada saat yang sama Amerika Serikat sendiri belum memiliki kebijakan yang tegas. Ini yang dikritik oleh media massa Amerika Serikat seperti misalnya The New York Times. Kemudian juga pada saat yang sama itu media massa yang lain seperti Al Jazeera juga melihat bahwa ternyata kapal induk Amerika Serikat itu memang memiliki puluhan ribu personil, tapi mereka tampaknya belum siap untuk berperang melawan Iran begitu. Dan Amerika Serikat senantiasa mengatakan, Iran, Anda harus mengikuti perjanjian saran-saran saya selama perjanjian tersebut. Kalau tidak, saya akan segera menyerang. Tapi pada kenyataannya melawan Iran itu energinya akan sangat luar biasa karena Iran sudah terbiasa dengan perang total. Kita lihat beberapa puluhan Pak Reza, tahun lalu bagaimana 80-an dengan silam. faktor Iran terlibat dalam perang negara-negara yang sangat lama. yang selama ini menjadi sekutu Iran, Pak Reza? Ada Rusia, ada China. Ini juga kemarin sempat melakukan latihan gabungan bersama. Kemudian statement yang dikeluarkan Rusia kan cukup keras ya, karena ingin melawan hegemoni Barat begitu. Nah, apakah statement-statement seperti ini, message atau pesan seperti ini akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Amerika Serikat maupun sekutunya Israel? Sampai saat ini saya belum melihat misalnya personil militer Cina maupun juga Rusia untuk datang ke Iran. Tidak, mereka masih mendukung lewat teknologi-teknologi tinggi, misalnya teknologi radar, kemudian teknologi identification of friend or foe. Tapi mereka juga itu yang saya lihat, saya perhatikan selama seminggu terakhir itu pesawat-pesawat Ilyushin itu turun naik ke Teheran dan juga pesawat-pesawat kargo dalam ukuran besar datang dari Cina. Cuman yang kita tidak ketahui adalah apa yang dibawa oleh perangkat-perangkat tersebut. Dan juga untuk menyiapkan SDM Iran untuk siap dengan teknologi yang berbeda tersebut, itu diperlukan kemampuan penyelarasan yang luar biasa. Dan saya tidak tahu apakah Iran sudah siap untuk itu. Tapi biasanya Iran itu adalah bangsa yang sanggup belajar dengan cepat. Dan saya yakin kiriman persenjataan dalam jumlah besar itu tentunya tidak pada saat ini belum jelas apakah akan dioperasikan lewat penasihat militer dari Cina ataupun dari Rusia. Saya belum melihat. Tapi setidaknya pesan-pesan keras ini sudah dikirimkan begitu ya negara-negara sekutunya begitu untuk jangan main-main atau gegabah dalam melakukan serangan. Baik Pak Reza, kita nantikan ya perkembangannya karena ini dinamikanya masih terus berjalan, perundingan juga masih terus berjalan. Terima kasih Pak Tengku Reza Shah sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.